Halo teman-teman semua, welcome back to Podcast. Dan hari ini senang sekali boleh jumpa lagi dengan teman-teman semua. Dan hari ini teman-teman kita kedatangan seorang teman spesial yang ada di Zoom ini. Langsung saya kenalkan yaitu Vikaris Awang Praing. Langsung dari mana ini Awang? Sumba Timur. Langsung dari Sumba Timur. Jadi teman-teman, Awang ini adalah seorang vikaris, jadi bakal pendeta ini nanti di sebuah gereja, sinode gereja Kristen Sumba. Sumba. Dan dia asli orang Sumba. Campur. Namanya saja Sumba sekali loh teman-teman ya. Teman-teman di sini belum tahu nama aslinya mungkin, jadi nama aslinya itu Hina, apa Awang? Hina Kanyuru, Maramba, Awang Praing. Awang Prai. Jadi kenapa namanya ini seperti itu? Karena waktu itu papanya ini seorang dosen teologi juga ya Awang ya. Papanya bilang nama-nama orang-orang tuh terlalu, nama-nama orang-orang Kristen tuh terlalu bergaya barat begitu. Kenapa kita tidak membuat, tidak anaknya tuh tidak dikasih nama yang memang benar-benar budaya, dari budaya dia berasal. Jadi akhirnya dikasih nama itu tadi. Itu Kok tahu ya? Jadi sangat-sangat Sumba sekali. Dan teman-teman kita mau ngobrol, kita ajak Awang ke sini karena kita mau ngobrol satu topik, yaitu satu permasalahan sosial yang terjadi di waktu lalu, yaitu soal kawin tangkap. Ya, Awang ya, soal kawin tangkap. Ini jadi masalah yang cukup besar, mungkin ada yang tahu, ada yang sudah baca beritanya, atau bahkan yang nonton ini baru tahu ada masalah itu. Nah, seperti apa masalahnya kita mau dengar langsung dari Bro Awang. Boleh Awang ceritakan? Jadi seperti tadi ya, ada yang sampaikan bahwa kawin tangkap tuh memang secara istilah itu kawin tangkap istilah yang baru sebenarnya dalam budaya Sumba gitu. Tapi dia punya nama. Memang dia punya nama dalam bahasa Sumbanya. Ya, kalau bahasa Sumba itu kalau yang tadi sudah disebutkan dalam bahasa Sumba Tengah. Jadi bahasa Sumba itu ada terbagi-bagi. Gitu. Bahasa Sumba Tengah itu bahasa anak Kalang. Itu yang tadi disebut Yapa Marada. Kalau kawan-kawan buka di banyak searching di internet, pasti yang muncul tuh istilah ini. Yapa Marada. Yapa Marada itu harafiahnya Yapa itu kayak tangkap begitu. Marada itu biasanya padang yang luas. Kenapa disebut begitu? Karena biasanya dulu pada saat perempuan tuh lagi kerja atau lagi di padang baru diambil gitu. Jadi dipakai istilah itu. Sedangkan kalau di Sumba Barat, kalau Sumba Barat itu namanya bahasa Wejewa, itu bahasa yang istilah yang dipakai itu padeta mine. Padeta itu angkat gitu, dikokok. Apa ya bahasa? Diangkat gitu. Digendong. Dipikul, digendong. Tak gendong kemana-mana gitu. Ya. Mine itu bahasa Sumba Barat untuk anak perempuan. Jadi ini langsung jelas ya, bahwa kalau bicara kawin tangkap tuh yang jadi korban itu yang mana gitu. Dari istilahnya saja sudah langsung bisa kita ketahui. Jadi secara harafiah ada yang bilang tangkap di padang, ada juga bisa diartikan pikul. Karena biasanya kalau ditangkap itu ya digendong gitu. Nah, sederhananya kalau kita bilang kawin tangkap itu apa ya? Kawin tangkap itu sudah pasti perkawinan apa pernikahan? Perkawinan gitu. Perkawinan yang dipaksa gitu. Ya pasti ada pihak yang memaksa dan ada pihak yang dipaksa. Jadi istilah tangkap sendiri itu merujuk pada caranya. Karena dalam beberapa peristiwa atau kasus terakhir itu, dalam proses kawin tangkap itu biasanya perempuan yang sudah ditargetkan gitu. Ini yang harus jadi istrinya atau pasangannya itu diculik atau ditangkap, lalu dibawa lari ke rumahnya laki-laki gitu. Nah, seperti tadi yang saya omong di awal bahwa kawin tangkap sendiri ini kalau yang kawan-kawan mungkin baca atau kita dengar akhir-akhir ini terjadi, nanti saya akan cerita beberapa kasus, itu konsepnya itu pada zaman dahulu, yang tadi dalam istilah Yapa Marada maupun Padeta Mine, itu punya konsep yang berbeda sebenarnya. Jadi yang terjadi sekarang itu tidak sama dengan bentuk awalnya gitu. Bentuk awalnya itu tidak seperti itu.
Kalau kayak sekarang itu yang lakukan tuh kayak sembarangan aja gitu. Kalau zaman dahulu tradisi ini memang lekat dengan budaya feodal gitu, budaya tradisi apa namanya Ya. hierarki dalam budaya Sumba. Jadi untuk kawan-kawan yang belum tahu, di Sumba itu punya budaya semacam kasta. Jadi mulai dari ada Maramba, Maramba itu kaum rajanya, kaum bangsawannya, lalu ada orang-orang merdeka, orang-orang biasa, lalu di bawahnya itu ada Atta. Atta itu hamba gitu. Biasanya yang melakukan budaya ini itu adalah orang-orang yang ada di kaum Maramba, kaum-kaum bangsawan tadi. Gitu. Tapi terjadi di kalangan terbatas, hanya untuk mereka yang punya status sosial tinggi itu, para Maramba itu. Karena tujuan dari budaya ini awalnya untuk menjaga garis keturunan. Jadi tidak boleh kawin sama kayak di Hindu gitu, tidak boleh yang apa kesatria nikah sama yang di bawahnya gitu. Kayak kesatria harus dengan kesatria, Brahman harus dengan Brahman gitu. Sama juga dalam budaya Sumba, yang Maramba harus dengan Maramba. Makanya biasanya yang melakukan kawin tangkap di masa lampau itu hanya orang-orang yang punya status sosial juga, yang diambil itu sebagai, yang ditargetkan itu adalah orang yang dianggap pantas begitu. Dianggap pantas secara budaya. Seperti contohnya nih, kalau dalam budaya Sumba itu ada istilah anak om. Mungkin Jevin waktu di Kupang pernah dengar juga istilah ini, anak om. Ya, jadi kalau saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki mamanya kita, itu bisa diambil jadi istri dalam budaya Sumba begitu. Itu tujuannya salah satu untuk menjaga garis keturunan dan kemurnian itu tadi itu. Status marambanya, kastanya kayak gitu. Dan di zaman dahulu tuh biasanya kalau melakukan ini sudah ada kesepakatan baik antara laki-laki sama perempuannya. Sudah sama-sama setuju gitu. Jadi tidak sembarang diculik begitu. Malah prosesnya tadi itu sesuatu yang sudah ditunjuk, sudah disepakati. Nanti itu tempat di sana kita sepakati sebagai misalnya padang itu akan kita di situ tempat kita ambil nanti gitu. Ya perempuannya tuh sudah dipakaikan pakaian adat memang. Jadi ketika orang datang mau ambil dia sudah itu kelihatan gitu. Kayak ini Dan ya, orang yang skenario begitu ya, Ong ya. Sudah kayak skenario gitu. Dan pihak laki-laki itu kalau dia mau buat yang kayak gini, dia sudah siap betul-betul. Dan di Sumba itu belisnya kan tahu cukup besar gitu. Jadi kalau misalnya buat kawin tangkap dalam budaya itu, berarti misalnya pihak perempuan minta berapa banyak belis pun harus siap terima, tidak ada negonya lagi. Sudah harus siap, itu konsekuensi adat kalau melakukan kawin tangkap. Sehingga makanya orang tuh tidak sembarang buat kawin tangkap di masa lampau. Hanya kalau dia sudah kaya betul. Jadi kalau misalnya dia siap untuk, misalnya keluarga perempuan atau perempuannya minta 40 ekor kuda gitu, ya dia harus siap, tidak bisa dinego lagi gitu. Nah jadi kalau sekarang sih kayak serampangan aja dibuat. Jadi orang yang tidak punya status itu pun tetap melakukan. Makanya itu kayak ada pergeseran makna, ada pergeseran bentuk. Kalau sekarang yang membuat kayaknya kadang-kadang malah antara pelaku dan korban itu bukan orang yang saling kenal malah. Atau kayak pelaku dengan korban saling mengenal tapi tidak punya hubungan dekat. Tidak pernah saling membangun hubungan kayak pacaran gitu. Kayaknya kadang-kadang pelaku itu asing bagi korban. Kayak dulu mungkin hanya ketemu berpapasan di pasar, terus kayak dia suka, terus tiba-tiba dia bisa culik gitu. Jadi benar-benar seperti sebuah penculikan gitu ya. Iya, kalau kita tahu. Kalau yang kayak sekarang itu ya lebih kayak penculikan gitu dibanding kalau mau ditarik kembali ke yang budaya yang sebenarnya gitu ya. Dan ini dikonfirmasi juga oleh penelitian dari kawan-kawan di Perwati. Perwati itu Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi untuk pengurus wilayah Sumba Timur. Wilayah Sumba Timur ya, Waingapu. Mereka ada beberapa pendeta-pendeta ya yang tergabung dalam Perwati itu buat penelitian dan memang menemukan ternyata budayanya itu sudah bergeser gitu. Kayak tadi yang saya sampaikan, pergeseran. Seperti tadi kan bahasa dari istilah-istilah yang dipakai itu kayak hanya terjadi di Sumba Tengah sama Sumba Barat. Sumba Tengah itu untuk 2016 sampai 2019 itu yang terungkap itu ada 36 kasus.
Untuk Sumba Tengah dan Sumba Barat 36 kasus dari 2016 sampai 2019. Itu yang terungkap. Jadi dengan pembagian yang paling banyak itu di Sumba Tengah. Sumba Tengah itu 20 kasus, sedangkan Sumba Barat Daya itu 16 kasus. Itu yang terungkap. Sedangkan yang lebih banyak didiamkan, disembunyikan. Karena kadang-kadang kayak gini juga, kalau sudah ada kesepakatan antara pihak perempuan sama laki-laki, antara keluarga perempuannya sudah terima kenyataan itu, sudah didiamkan, disimpan, gitu. Tidak diceritakan kemana-mana atau tidak dibawa ke publik, tidak dilaporkan ke polisi. Dan jadi akhirnya kalau mau dibilang sih sebenarnya mungkin banyak sekali juga kasus-kasus ini yang tidak terungkap. Jadi lebih banyak didiamkan, dipendam begitu saja. Dan untuk tingkat pendidikan maupun usia korban itu kalau kita mau bilang tidak sekolah kayaknya juga tidak. Karena banyak pelaku itu juga orang-orang yang berpendidikan. Korbannya juga. Malah yang salah satu kasus yang kemarin yang terjadi di Sumba Tengah di sekitar 2019 kalau tidak salah. Itu salah satu pelaku maupun korbannya itu sama-sama sarjana, punya pendidikan sampai ke taraf sarjana, sudah tamat, sudah punya pekerjaan masing-masing. Dan kebanyakan kasus sih memang dilakukan oleh kerabat, orang yang kenal, tapi banyak juga yang tadi tuh kadang-kadang orang jauh kayak gitu, yang apa kerabatnya mungkin ada tapi jauh sekali gitu. Dan sebagian besar kasus kawin tangkap itu tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Kebanyakan sih hanya diselesaikan secara kekeluargaan dalam tanda kutip kayak omong adat gitu. Ya. Omong budaya. Dan ya itu kalau yang omong budaya yang berbicara kan laki-lakinya yang omong. Bapak-bapaknya yang omong, sedangkan anak perempuannya itu disimpan di belakang. Dia tidak dilibatkan, tanya bagaimana kau suka tidak sama dia begitu. Apakah ini kamu juga sayang dia atau tidak gitu, kamu mau dengan dia atau tidak, itu tidak ditanya. Yang ditanya itu nanti ya sama pihak keluarga laki-laki sama keluarga perempuan. Makanya kalau mau dibilang kasus-kasus ini juga bentuknya agak beda-beda sih, tidak semuanya sama. Misalnya ada kasus di mana keluarga laki-laki maupun perempuan itu sepakat, tapi perempuannya tidak setuju. Nah kalau dalam kasus ini tetap prosesnya tetap dilanjutkan, adatnya tetap dilanjutkan, gitu. Terus atau ada juga yang perempuan dan keluarganya itu tidak sepakat. Tapi setelah percakapan adat, keluarga perempuan sepakat. Itu kasus contoh dari kasus ini yang paling terakhir terjadi yang kita dengar itu 16 Juni 2020 yang viral di mana-mana. Jadi ceritanya itu si cewek ini dia baru pulang dari apa? Dari Bali kalau tidak salah. Dia kerja di sana. Terus dia kembali itu mau ambil ijazahnya karena dia punya rencana untuk mau lanjut kuliah gitu. Jadi ketika dia baru tiba, itu dia baru beberapa hari di Sumba gitu setelah pulang dari Bali. Dia kerja di Bali, jadi dia pulang untuk ambil ijazah, mau lanjutkan kuliahnya. Gitu. Nah, anehnya memang menurut cerita, beberapa ada kawan Vikaris yang langsung mendampingi kasus itu bersama-sama dengan. Jadi GKS itu punya kayak badan Women Crisis Center gitu. Namanya Women Crisis Center apa gitu, saya lupa namanya. Ini jadi ada beberapa kawan-kawan Vikaris, pendeta juga ada pendeta-pendeta yang tergabung di situ, mereka yang terlibat langsung di dalam penanganan kasus itu. Jadi salah satu cerita dari kawan Vikaris itu dalam percakapan ternyata baik pelaku maupun korban itu belum saling mengenal sebelumnya. Maksudnya belum mengenal dengan akrab begitu, belum mengenal dengan baik. Karena korban ini lebih banyak berada di Bali kan untuk kerja toh. Nah, jadi akhirnya ketika dia kembali itu beberapa hari mungkin si pelaku ini sudah mengincar dalam beberapa hari kayak gitu. Makanya terjadilah itu yang kejadian pada 16 Juni. Itu kejadiannya sekitar masih pagi, 10 pagi pas mereka ada di rumah. Jadi itu kasus penangkapan penculikannya itu terjadi di rumah korban, di rumah perempuannya gitu. Itu sekitar jam 10 jam 11 kalau menurut cerita. Lalu dia diambil paksa, diculik paksa dari dalam rumahnya, lalu dibawa lari oleh itu yang kita bisa lihat dalam video itu seperti apa.